warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Sturi Rahmadani dari kelas A3 Manajemen Angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas UTS Perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh Bu Rismita Kustanti, SEMM. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kesenjangan perekonomian Indonesia dan solusinya, serta kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kesenjangan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu aspek utama dari masalah ini adalah kesenjangan pendapatan yang tercermin dari perbedaan signifikan dalam pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Dalam hal ini, golongan kaya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan masyarakat yang kurang mampu seringkali tersingkirkan. Akibatnya, mereka tidak hanya mengalami kesulitan finansial, kurang yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain kesenjangan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga menjadi masalah signifikan. Masyarakat tidak mampu seringkali tidak mendapatkan akses yang layak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana mereka tidak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, program subsidi untuk pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memberikan dukungan yang tepat, mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Kedua, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil sangat penting untuk meningkatkan akses ekonomi bagi mereka. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang baru bagi masyarakat dalam berupaya meningkatkan pendapatan mereka dan mengakses berbagai layanan yang diperlukan. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal di Indonesia mengacu pada strategi pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan pajak. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pengeluaran untuk sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi di sektor-sektor ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan moneter diambil oleh Bank Sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, Bank Sentral dapat mengubah suku bunga acuan untuk memengaruhi tingkat pinjaman dan investasi di masyarakat. Kebijakan ini yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang ekonomi yang stabil. Kebijakan moneter yang tepat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil sehingga mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan moneter saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dengan menerapkan kedua secara efektif, diharapkan masalah kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan lebih baik. Sekian dari saya Isma Sturi Rahmadani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.